Ini bibit jenis Jupiter, kalau ini yang Ninel. Nah, gimana caranya nanti kita lihat yang siap ditanam. Kalau itu jenis RS. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kurnia Krip. Pagi hari ini kita akan membahas dari beberapa permintaan kawan-kawan. Jadi gimana tipsnya memilih bibit yang baik ataupun memang jenis asli impor. Jadi memang sering terjadi dari kawan-kawan ini beli bibit ternyata yang dikirim bukan jenis impor atau table grape. Jadi yang pertama kita pahami itu intinya yang mau kita tanam itu jenis yang terutama paling cocok di daerah kita, yang kalau bisa usahakan nyari seller yang di sekitar kita atau tidak jauh dari tempat kita, supaya kita bisa meyakinkan ataupun melihat langsung di lokasi. Jadi benar-benar dari indukan yang benar-benar udah produktif dan nyata-nyata memang di tempat sellernya itu memang bisa berbuah produktif. Jadi rata-rata sekarang ini sistemnya online, kadang yang dipajang jenisnya yang bagus, begitu dikirim nanti ternyata anggur lokal atau jenis wine. Jadi sangat sayang sekali karena harga lumayan mahal, ternyata itu bibitnya tidak sesuai yang dicontohkan oleh pembelinya. Kadang juga bukan dari masalah sellernya, kadang juga memang dari pengiriman mungkin kadang bibit memang dari seller bagus, kadang dikirim di perjalanan rusak di jalan atau kelamaan di jalan, jadi akhirnya nyampe di tempat pembeli sudah rusak. Dan ada juga kadang kalau hasil grafting ini untuk pemula ini kadang nggak ngerti gitu loh. Kadang ada yang tumbuh dari bawah justru dibiarkan karena kelihatan subur. Nah, itu justru yang tumbuh dari bawah graftingan itu biasanya lokalnya. Kadang itu yang dipelihara. Kalau itu yang dipelihara, otomatis yang sambungan itu nanti jadi kerdil atau stagnan, otomatis lama kelamaan mati, dan akhirnya bisa jadi nanti dikira sellernya yang membohongi. Kadang tidak begitu. Jadi nanam anggur ini susah gampang, jadi memang harus kita pelajari benar. Jadi kalau bisa usahakan cari seller minimal dekat dengan kita. Jadi yang rekomend seperti apa? Rekomend itu yang jelas kalau kita memang udah langsung datang ke lokasi, bisa lihat karena jenis apa yang memang benar-benar cocok di daerah kita. Karena sebenarnya semua jenis itu tetap mau berbuah, cuman dalam arti tidak semuanya bisa seproduktif mungkin. Mungkin ada trik-trik tertentu ataupun dengan perawatan yang ekstra. Jadi kalau untuk pelanggan atau untuk pemula, jangan gampang terpengaruh dengan gambar buah yang besar, yang bagus, karena enggak semuanya juga bisa membuahkan seperti itu. Jadi coba dulu yang genjah-genjah dulu, nanti sambil dipelajari, lama kelamaan insya Allah bisa memahami. Jadi nanti akan kita lihat seperti apa jenis-jenis terutama bibit lokal ataupun cara memilih bibit yang memang benar-benar siap ditanam. Jadi usahakan kalau
nanam kalau menurut saya, karena setiap orang juga beda caranya. Karena kalau menurut saya lebih bagus cari bibit yang hasil grafting, karena yang jelas untuk di perakarannya. Kalau untuk RS nya ya sesuaikan tempat, belum tentu yang RS atau batang bawah yang impor ataupun yang bagus, yang mahal, belum tentu bagus di tempat kita. Yang jelas kalau kita nyari seller di sekitar kita, memang di situ sellernya kan memang udah nyoba beberapa kali, jadi mungkin memang itu yang paling cocok. Bukan berarti paling bagus, tapi paling cocok di tempat kita. Intinya kita nanam biar tahan dan cepat berbuah. Seperti ini kita lihat, kalau terutama di tempat saya cuman yang sering saya pakai Isabella, ada juga Red Master, cuman nggak banyak. Cuman karena yang di tempat saya ini yang paling bagus menurut saya Isabella. Bisa kita cek dan nanti kita lihat cara milih bibitnya. Oke, ini kita lihat, ini RS, walaupun kelihatan subur, kadang orang yang nggak tahu ini kadang dikira milih, oh ini aja saya milih ini yang bagus, yang subur. Kalau ini jenis lokal, biasanya di pedagang keliling ataupun penjual-penjual bunga itu banyak dijual, harganya juga variatif, bisa 10.000 sampai 25.000. Bahkan ada juga yang kemarin pelanggan cerita beli juga 250. Ternyata saya cek Isabella, ini Isabella, dari belakangnya ini daunnya putih, hampir mirip dengan Jupiter. Ini kita lihat, dan ini juga Isabella. Kalau yang ini Red Master, ini memang sama-sama anggur, cuman nanti di buahnya beda. Kalau untuk tip memilih bibit, biasanya utamakan bibit itu memang dari hasil graftingan. Seperti ini kelihatan graftingannya, dan kita lihat pucuknya ini aktif. Tujuan pucuknya aktif, begitu kita tanam ini memang cepat langsung tumbuh, dia langsung cepat. Jadi kalau untuk RS nggak harus besar, karena yang terutama kita lihat di perakarannya seperti ini akarnya udah tumbuh. Jadi kalau rata-rata kalau graftingan ini kan memang udah ditanam biasanya 2 atau 3 bulan di polybag, jadi memang benar-benar udah berakar dan udah tumbuh, baru kita grafting. Jadi beda dengan grafting cuting, karena kalau grafting cuting biasanya kalau daun seperti ini akarnya memang belum banyak kalau masih tinggi sekian, karena memang dulunya kan memang belum berakar. Beda lagi kalau grafting cutingnya itu, dia kadang ada yang ditunggu dulu, misalkan udah berakar baru mulai disambung. Cuman kebanyakan sekarang untuk mengejar target, baru masih cuting langsung disambung, sehingga kalau memang belum panjang bener, sebenarnya akarnya memang belum ada. Ini contoh jenis nina seperti ini, produktif. Biasanya di sini memang ukuran sekian ini udah siap ditanam, dan ini sudah mulai diambil pelanggan biasanya, dan nggak harus panjang juga. Nih, ini juga ada yang panjang, yang penting ujungnya aktif. Nih, kalau ujungnya aktif begini, dia sehat. Jangan cari bibit yang ujungnya nggak aktif. Triknya kalau langsung ke lokasi, biasanya diraba di sekitar sini, akarnya ini udah kerasa. Walaupun dia nggak tembus seperti ini, biasanya kalau diraba, karena akarnya dia akan melilit di pinggir polybag nih, di sekitar sini. Kalau ini Jupiter, dan usahakan nyari bibit yang daunnya itu udah mulai tua. Kalau ini muda, kalau daun masih muda seperti ini, jangan ditanam dulu, karena dia yang jelas belum kuat terhadap hujan dan panas. Minimal udah mulai tua seperti ini, atau lebih tua seperti ini lebih bagus. Jadi intinya nyari bibit
usahakan kita memang tahu dari sumbernya, dimanapun itu bebas, yang penting tahu sumbernya, memang bibitnya valid, dan juga terutama berakar, udah ada akarnya. Jangan milih yang ini udah mentang-mentang panjang ataupun subur cuman akarnya nggak ada, karena nanti pengaruhnya di pengiriman ataupun nanti di begitu nyampe di tempat kita tanam, dia pasti stuck karena akarnya memang akar masih muda. Biasanya kalau akar masih muda dia itu gampang sekali busuk akar, terutama cuting-cuting besar, karena kalau cutingnya besar itu keluarnya akar biasanya besar-besar, dan itu akar serabutnya agak lama dia tumbuhnya. Beda dengan akar apa namanya ini yang udah kita grafting. Jadi kalau sudah gini dia nggak mungkin dia lolos karena perakarannya memang udah kuat nih. Walaupun ini masih berapa kali belum lama sambungan ini, kalau ini memang belum lama jadi belum berani tanam, jadi dianggap di sini belum bisa, cuman udah bisa cuman takutnya rentan. Beda dengan yang siap tanam nih, jadi sambungannya udah kuat, udah bisa kita angkat. Kalau daunnya udah menua gitu berarti sambungannya udah kuat. Inilah salah satu trik untuk memilih bibit yang benar-benar kuat sama bagus. Jadi carilah seller di sekitar Anda yang memang benar-benar bisa dipercaya. Jadi nggak harus saya tunjukkan kepada siapa, jadi carilah yang seller di sekitar yang memang benar-benar bisa dipercaya, dan syukur-syukur Anda bisa melihat langsung di lokasi gimana cara budidayanya, gimana cara pembuatan bibitnya. Jadi kan kadang sekarang ini banyak sekali jual beli entres, kadang mereka tidak punya bibit, tidak punya indukannya, tapi jual bibitnya. Ini yang sangat lucu kadang, karena mereka hanya beli entres. Biasanya mereka tidak tidak punya pohonnya tapi bisa jual bibitnya. Nah ini yang aneh. Jadi takutnya kalau untuk pemula begitu ingin belajar caranya nanti agak susah karena penjualnya pun belum menguasai gitu. Dan ini salah satu contoh ini dari cikal bakalnya saya mulai belajar di anggur. Ini Kyoho, ini pernah berbuah sekali, cuman memang agak susah berbuah, enggak seperti yang lainnya. Dan ini saya sambung ninel, baru 1 bulan saya sambung, waktu itu saya pangkas, nih udah mulai buah. Jadi rata-rata di tempat saya ini yang selain ninel memang saya sambung jenis lainnya, karena tujuannya biar tiap batang itu menghasilkan buah gitu. Oke, mungkin itu dulu triknya kalau memilih bibit. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke kolom komentar ataupun bisa lewat WA. Yang penting tetap semangat, jangan menyerah, terus mencoba. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua berawal dari kerja keras, tidak ada yang semua itu yang mudah. Yang penting kita tetap semangat. Salam pengangguran dari Tubaba.